Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Agil Syahputra Sialagan, NIM 2022-53039. Di sini saya akan mempresentasikan tugas satu saya, tugas audit sistem informasi. Untuk tugas satu, kemarin disuruh mencari dua jurnal tentang COVID. Untuk jurnal yang pertama, saya menggunakan berjudul Evaluation of Information Technology Governance Using the COVID-5 Framework. Case Study of Integrated Licensing Service Agency Medan City Government. Jurnal ini membahas evaluasi tata kelola teknologi informasi pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu atau BPPT Pemerintahan Kota Medan dengan pendekatan kerangka kerja COVID-5. BPPT Kota Medan menggunakan TI untuk memberikan layanan perizinan yang lebih efektif kepada masyarakat. Meskipun demikian, terdapat berbagai masalah yang mempengaruhi pengelolaan TI di BPPT yang perlu dievaluasi dan ditingkatkan agar layanan menjadi lebih optimal. Eh, Latar belakang dari permasalahan yang ada pada jurnal ini yaitu BPPT Kota Medan mengelola layanan perizinan terpadu yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus izin usaha. Namun ada beberapa tantangan yang dihadapi, termasuk keterbatasan sumber daya manusia untuk TI, perangkat keras yang belum optimal, kurangnya prosedur operasional, standar atau SOP, dan keamanan jaringan yang masih rentan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menilai bagaimana tata kelola TI di BPPT dapat ditingkatkan dengan kerangka kerja COVID-5. Penelitian ini ingin mengetahui seberapa baik sistem yang ada sudah memenuhi standar tata kelola TI, serta mengidentifikasi langkah-langkah untuk mencapai efisiensi yang lebih tinggi dalam pengelolaan TI. Peneliti menggunakan metode wawancara, pengamatan langsung, dan studi literatur untuk mengumpulkan data. Selain itu, penilaian kapabilitas dilakukan pada domain COVID-5, khususnya pada Deliver Service and Support atau DSS, yang mencakup aspek operasional, manajemen layanan, dan keamanan TI. COVID-5 dipilih karena dapat memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengevaluasi kapabilitas organisasi. Hasil dari penelitian ini yaitu evaluasi kapabilitas pengelolaan TI BPPT berada di level 4, yaitu proses terprediksi. Artinya organisasi sudah memiliki prosedur standar yang dapat dipatuhi dan hasilnya konsisten. Namun untuk mencapai level 5 atau proses optimal, BPPT belum melakukan inovasi dan peningkatan berkelanjutan di setiap aspek manajemennya. Peneliti menyarankan agar BPPT lebih memperketat pengendalian pada proses yang berjalan dan meningkatkan inovasi pada proses bisnis agar lebih efisien. Sebagai langkah selanjutnya yaitu ada eh, pengembangan kerangka COVID-5 yang disesuaikan. Satu yaitu prinsip COVID-5 yang diterapkan. COVID-5 memiliki 5 prinsip yang menjadi landasan tata kelola KI. Setiap prinsip ini relevan untuk mengatasi masalah BPPT dalam pengelolaan layanan perizinan. Satu, memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. Kedua, menjaga organisasi secara menyeluruh. Ketiga, menerapkan pendekatan terintegrasi. Keempat, memungkinkan pendekatan holistik. Kelima, memisahkan tata kelola dan manajemen. Kedua, enabler COVID yang relevan. COVID-5 yang relevan. Berikut 7 enabler COVID-5 yang relevan untuk membantu BPPT mengatasi masalah dalam pengelolaan layanan perizinan. A. Prinsip kebijakan dan kerangka kerja. BPT perlu membangun kebijakan dan SOP yang komprehensif untuk TI. Ini termasuk SOP untuk manajemen aset TI, keamanan, serta pedoman penggunaan perangkat lunak dan jaringan penyusunan
kebijakan akan membantu peningkatan efisiensi dan keamanan layanan. Dua, proses PPT menggunakan KOP5 untuk memandu proses yang diperlukan dalam mengelola operasional TI. Ketiga, struktur organisasi dibutuhkan struktur organisasi yang mendukung pengelolaan TI di BPPT. Keempat, budaya, etika, dan perilaku. COVID-5 menekankan pentingnya budaya kerja yang mendukung tata kelola TI. Kelima, informasi yang akurat dan lengkap adalah dasar dari pengambilan keputusan yang baik dan dalam pengelolaan TI. Keenam, layanan infrastruktur aplikasi dan aplikasi. BPT perlu memastikan bahwa infrastruktur TI yang ada termasuk aplikasi berbasis web untuk layanan perizinan selalu berjalan optimal dan aman. Selanjutnya, organisasi keterampilan dan kompetensi untuk menjalankan tata kelola TI yang efektif. BPT memerlukan sumber daya manusia yang terlatih. Selanjutnya ada domain proses COVID-5 yang diterapkan pada BPT, yaitu evaluate, direct, monitor, align, plan, organize, build, equate, implement, deliver, service, and support, dan monitor, evaluate, and assess. Selanjutnya adalah implementasi rekomendasi dengan rangka COVID-5. Setelah mengidentifikasi tingkat kapabilitas saat ini, BPT dapat menerapkan rekomendasi berikut untuk mencapai kapabilitas level 5 atau optimize. Satu, peningkatan proses. Dua, pengendalian berkelanjutan. Ketiga, inovasi. Keempat, peningkatan sumber daya manusia. Kelima, evaluasi berkala. Selanjutnya yaitu untuk jurnal kedua, yaitu berjudul Domain Analysis of COVID Process Framework 5 in Worksheet Information System Case Study STMIK College Qualcomm Tech Politeknik. Jurnal ini membahas audit tata kelola sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIMRS menggunakan kerangka kerja COVID-5, khususnya pada domain Deliver Service and Support atau DSS. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kapabilitas proses TI dalam mendukung layanan rumah sakit, seperti tenaga medis. Berdasarkan hasil evaluasi, tingkat kematangan kapabilitas proses TI di rumah sakit berada pada rentang 2,2 hingga 2,8, yang menunjukkan bahwa proses tersebut masih berada di level manage proses. Nah, yaitu ada selanjutnya ada beberapa poin penting dari jurnal, yaitu untuk latar belakang, yaitu sistem informasi manajemen rumah sakit bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik melalui teknologi informasi, namun penggunaan SIMRS di beberapa rumah sakit belum optimal, sehingga perlu dilakukan evaluasi tata kelola TI untuk memastikan layanan yang efisien dan efektif. Selanjutnya menggunakan peneliti mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan kuesioner, dan studi pustaka. Untuk hasil penelitian, tingkat kapabilitas proses dalam domain research menunjukkan bahwa rata-rata kapabilitas berada pada level 2, yaitu manajemen proses, yang artinya proses-proses tersebut sudah dikelola tapi belum mencapai standar optimal. Misalnya, untuk DSS Core 1, manajemen operasi memiliki rata-rata 2,8, DSS 2, manajemen service, request and incident berada pada level 2,3. Untuk DSS 5, manajemen security service memiliki rata-rata 2,7. Ini menandakan bahwa bahwa meskipun proses operasional sudah ada, masih diperlukan perbaikan untuk mencapai kapasitas yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip COVID-5, eh, yaitu satu, untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan pemangku kepentingan. Kedua, menjangkau organisasi secara menyeluruh. Ketiga, menggunakan pendekatan terintegrasi. Keempat, memungkinkan pendekatan holistik. Kelima, memisahkan tata kelola dan manajemen. Selanjutnya ada enable COVID-5 untuk SIMRS di rumah sakit. Satu, prinsip kebijakan dan kerangka kerja. Kedua, proses. Ketiga, struktur organisasi. Keempat, budaya, etika, dan perilaku. Kelima, informasi. Keenam, layanan infrastruktur dan aplikasi.
ketujuh orang keterampilan dan kompetensi. Selanjutnya ada domain deliver service dan DSS untuk SIMRS di rumah sakit. Domain DSS dari COVID-5 sangat penting untuk mendukung operasional harian rumah sakit. Yang pertama ada DSSS 1, manajemen operasi. Proses ini mengatur operasional harian TI rumah sakit. Ini mencakup koordinasi dan pemantauan infrastruktur TI, termasuk aplikasi SIMRS yang digunakan oleh rumah sakit. Yang kedua ada DSS 2, manajemen service request and incident, mengelola permintaan layanan dan insiden adalah kunci untuk memastikan bahwa masalah yang muncul dapat segera diselesaikan. Tiga ada DSS, manajemen problem. Proses ini fokus pada pengelolaan masalah jangka panjang dan mengidentifikasi akar masalah yang sering muncul. Keempat ada DSS 4, manajemen continuity, kelangsungan layanan sangat penting dalam operasional rumah sakit. DSS 4 membantu rumah sakit untuk mempersiapkan rencana keberlanjutan layanan atau business continuity plan untuk memastikan bahwa sistem informasi dapat terus berjalan bahkan dalam keadaan darurat. Kelima, DSS 5, manajemen security service, mengelola keamanan informasi adalah hal yang kritis dalam SIMRS. Proses ini mencakup langkah-langkah keamanan untuk melindungi data pasien, mencegah akses tidak sah, dan memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan. Keenam adalah DSS 6, manajemen bisnis proses kontrol. Kontrol proses bisnis membantu menjaga integritas dan keamanan informasi dalam SIMRS. Proses ini memastikan bahwa data yang diproses dalam atau luar rumah sakit memenuhi persyaratan kontrol informasi dan yang relevan. Selanjutnya ada implementasi rekomendasi COVID-5 untuk meningkatkan SIMRS. Satu, peningkatan proses, meningkatkan standar operasi dan mengembangkan SOP setiap proses DSS agar lebih sesuai. Kedua, musik, musik ya. Mengembangkan SOP setiap proses DSS agar lebih sesuai dan dengan kebutuhan rumah sakit. Tak sakit dan standar keamanan. Kedua, pengelolaan resiko keamanan, mengidentifikasi dan mengurangi resiko keamanan dalam infrastruktur TI, termasuk peningkatan keamanan jaringan, pengelolaan akses, dan perlindungan data pasien dari malware. Ketiga, pengembangan kapabilitas staf, mengadakan pelatihan rutin untuk staf agar memahami proses DSS, khususnya terkait pengelolaan insiden keamanan dan kontrol operasional. Monitoring dan evaluasi berkala, melakukan monitoring secara berkala terhadap performa SMRS untuk memastikan proses berjalan dengan baik, serta melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap SOP sesuai kebutuhan. Kelima, peningkatan infrastruktur dan teknologi, menginvestasikan sumber daya untuk meningkatkan infrastruktur dan aplikasi SMRS agar lebih andal dan mampu menangani volume permintaan layanan yang terus meningkat. Keenam, pelaksanaan rencana keberlanjutan, menyusun dan menguji rencana keberlanjutan layanan yang dapat diimplementasikan dalam situasi darurat untuk memastikan SIMRS tetap dapat beroperasi. Selanjutnya, saya eh, menyusun sebuah rencana audit berdasarkan COVID-5 dengan studi kasus berjudul Audit Sistem Informasi Penggajian pada PT Jawa Jaya Smart Card menggunakan kerangka kerja COVID-5. Satu, menyusun rencana audit berdasarkan COVID-5 memiliki 5 domain utama yang disesuaikan dengan audit sistem penggajian, yaitu satu, evaluasi, direct dan monitor untuk memastikan bahwa manajemen sistem pengkajian dalam strategi bisnis. Kedua, align, plan, and organize atau APO adalah untuk perencanaan dan organisasi yang sistem pengkajian. Ketiga, build, acquire, and implement (BAI) adalah untuk memeriksa implementasi aplikasi pengkajian. Keempat, deliver, service, and support adalah untuk menilai efektivitas dan efisiensi operasional sistem penggajian.
Kelima, monitor, evaluate, and assess adalah untuk menilai dan mengevaluasi kinerja sistem secara keseluruhan. Kedua, menjadinya ada pelaksanaan proses audit. Ada beberapa langkah yang diambil sebagai berikut, yaitu mengidentifikasi risiko yang terkait dengan keamanan data, keakuratan penghitungan gaji, serta potensi kesalahan dan penggajian. Kedua, mengumpulkan data terkait operasional penggajian seperti log akses, dokumentasi proses, laporan penggajian, dan wawancara dengan staf pengelola. Ketiga, mengevaluasi apakah kontrol yang terapkan pada sistem penggajian sudah efektif dan mampu memitigasi risiko. Berikut adalah tabel yang sudah saya buat mm, untuk menyajikan hasil audit sistem informasi pengajian dengan COVID-5. Untuk domain satu yaitu ada EDM atau Evaluate Direct Monitor, proses bisnis yaitu menata kelola TI, untuk tujuan kontrol itu memastikan sistem penggajian sejalan dengan strategi bisnis. Temuan, ada sistem penggajian belum sepenuhnya sejalan dengan kebijakan pengelolaan risiko perusahaan. Statusnya tidak memadai sehingga direkomendasi perbaikan yaitu mensinkronasikan kebijakan sistem penggajian dengan tata kelola perusahaan. Kedua, ada APO atau Align, Plan, and Organize, yaitu pada proses bisnis perencanaan. Tujuan kontrol yaitu merencanakan sistem penggajian yang sesuai kebutuhan organisasi. Nah, temuan tidak ada dokumentasi formal terkait rencana peningkatan sistem penggajian. Statusnya tidak memadai. Nah, rekomendasi perbaikan yaitu membuat rencana pengembangan sistem penggajian secara formal. Selanjutnya ada BAI atau Build, Acquire, and Implement. Proses bisnisnya yaitu pengembangan. Tujuan kontrolnya untuk memastikan sistem penggajian yang digunakan tepat dan andal. Temuannya sistem penggajian belum diupdate dan terdapat bug pada perhitungan lembur. Status kurang memadai sehingga harus memperbarui sistem penggajian dan memperbaiki bug pada perhitungan lembur. Selanjutnya ada DSS atau Deliver Service and Support. DSS 1 yaitu operasional. Dalam proses audit operasional, tujuan kontrol yaitu menjaga agar sistem penggajian beroperasi secara efisien. Temuan pengguna melaporkan sering terjadi penundaan saat akses sistem penggajian. Statusnya kurang efisien, sehingga rekomendasi perbaikannya yaitu meningkatkan kapasitas servis atau mengoptimalkan beban sistem. Eh, Kelima ada MMA atau Monitor, Evaluate, and Assess. Proses audit yaitu monitoring, tujuan kontrol, mengevaluasi performa dan kepatuhan sistem. Temuannya tidak ada proses evaluasi rutin untuk memantau kesesuaian sistem dengan kebijakan yang berlaku. Statusnya tidak memadai sehingga harus menerapkan proses monitoring dan evaluasi rutin minimal setiap bulan. Sekian untuk presentasi saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.